dasar inti pengaduan itu sebenarnya ingin menyelesaikan masalah kan gitu. Benar-benar. Nomor satu itu kan. Jadi seseorang itu mengadu agar masalahnya itu bisa selesai. Nah, cara untuk menyelesaikan masalah itu adalah bertemu langsung dengan dokternya kan gitu. Itu cara menyelesaikan masalah kan gitu. Tetapi kalau kemudian ketika ada pengaduan, kemudian langsung ke media sosial dan seterusnya, itu kan jauh dari atau tidak sesuai dengan semangat di awalnya untuk menyelesaikan masalah. Benar. Kalau menurut saya pribadi, kalau kita memiliki masalah dan mengadu, ya sudah kita temui pada dalam tanda petik itu seseorang yang dalam perspektif kita dia adalah sumber masalahnya kan begitu. Iya, benar. Setelah itu kita diskusikan. Karena di situ nanti bisa jadi karena memang upaya sudah dilakukan maksimal, tapi memang banyak hal yang tidak mampu diselesaikan kan gitu, karena berkaitan dengan penyakitnya yang lebih berat dan lain sebagainya. Oke, jumpa lagi di podcast Mata Dok, mari tanya dokter. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang bagaimana cara pengaduan gitu kan. Nah, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu dokter forensik. Di sebelah saya ada Dr. Galih Endradita. Apa kabar dokter? Alhamdulillah kabar baik. Luar biasa ya. Salam untuk teman-teman. Ya. Oke dok, langsung aja dok, ini saya mau tanya nih. Sebenarnya dalam dunia fasilitas kesehatan itu boleh nggak sih dok kita itu mengadu gitu? Betul. Jadi kalau di fasilitas pelayanan kesehatan itu mulai dari rumah sakit, kemudian klinik ya, klinik utama, klinik pratama, puskesmas, bahkan praktek mandiri itu. Jadi memang ada ketidaksesuaian tentang apa yang diharapkan oleh pasien dan keluarga dan apa yang mampu diberikan oleh pelayanan kesehatan. Nah, ketidaksesuaian itu menimbulkan pengaduan. Jadi pengaduan itu berasal dari harapan yang tidak sesuai, kan gitu kan, dengan kenyataan yang didapatkan. Nah, proses pengaduannya banyak, tapi yang pasti itu ketika ada pengaduan yang terbaik itu adalah langsung diungkapkan kepada klinik tersebut. Biasanya setiap klinik itu memang memiliki counter atau memiliki tempat untuk pengaduan. Jadi pengaduannya itu di sana kan gitu. Nah, nanti pengaduan di sana itu nanti akan mendapatkan informasi detail ya tentang apa yang diadukan dan kita bisa bicarakan kan gitu kan. Kita sangat mengharapkan untuk fokus di sana. Karena nanti kalau pengaduan itu tidak memberikan pengaduan ke kliniknya langsung ke media sosial kan gitu kan. Akhirnya klinik atau rumah sakit tidak tahu apa yang diadukan kok tiba-tiba muncul kan gitu kan. Iya, benar. Oke. Berarti emang di setiap fasilitas layanan kesehatan itu udah ada ya dok ya? Ada, jadi ada tempat pengaduannya kan itu. Ada counternya kan gitu. Ada counternya sendiri. Iya, kalau di ketentuan peraturan Menteri Kesehatan itu sudah dijelaskan juga. Ada namanya setiap fasilitas harus punya unit pengelolaan pengaduan. Itu ketentuan itu tahun 2017. Lewat peraturan Menteri nomor 13 tahun 2017. Jadi harus memiliki memang itu. Emang untuk memfasilitasi bagi siapapun ya dok ya, Iya, bukan siapapun. hanya pasien ya. Bukan hanya pasien, jadi bisa keluarga kan gitu kan. Oke. Tapi memang hanya nanti bagi fasilitas pelayanan kesehatan itu pengaduan itu akan ditindaklanjuti apabila pengaduan itu dilakukan oleh yang pertama itu yang bersangkutan atau pasiennya. Oke. Yang kedua itu dari keluarga intinya. Jadi keluarga intinya misalkan ayah dan ibunya atau saudara kandungnya atau istri atau suaminya itu akan diterima kan gitu. Tapi kalau pengaduan itu dilakukan oleh tetangganya, dilakukan oleh temannya kan memang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu memang tidak wajib untuk ditanggapi kan begitu. Oh oke. Berarti ada proses tahapan-tahapan aduan itu akan ditindaklanjuti. Iya betul. Jadi enggak semuanya itu. Tidak semua. Jadi tahapan yang pertama itu adalah siapa yang mengadu. Oke. Tahapan yang pertama yang mengadu pasien,
yang mengadu keluarga inti itu akan diterima kan begitu. Tapi kalau yang mengadu itu adalah tetangganya, temannya, itu memang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu memang bisa untuk tidak diperhatikan kan gitu. Oke, Dok. Yang kedua, setelah orang yang mengadu itu sesuai, itu topik aduannya. Topik aduan kan ada dua. Satu itu adalah topik aduan karena pelayanannya Kurang sesuai. atau topik aduan karena fasilitasnya gitu kan. Jadi misalkan kalau kita ke klinik misalkan ya nggak dapat tempat tidur, nggak dapat tempat untuk duduk kan gitu, atau ruang untuk tempat untuk menunggu itu nggak ada, itu bisa diadukan sebenarnya kan gitu. Karena memang kewajiban klinik itu adalah memberikan tempat menunggu yang nyaman kan gitu. Ada juga misalkan aduan karena kebersihan WC dan kamar kecilnya begitu. Nah itu topik aduan yang kita sebut dengan topik aduan yang tidak berkadar pengawasan, aduan fasilitas kan gitu. Benar-benar. Yang kedua itu topik aduan yang berkadar pengawasan. Contoh aduan karena komunikasinya dokter itu kurang baik kan gitu. Komunikasinya perawat itu tidak sesuai kan gitu. Atau hasil pelayanan tidak seperti yang diharapkan. Nah, itu aduan yang berkadar pengawasan itu kan. Nah, itu. Jadi itu adalah dua garis besar tentang jenis aduannya. Setelah aduan itu kemudian diterima, maka itu nanti ada namanya komunikasi atau penyampaian informasi kan gitu. Jadi pihak klinik ataupun fasilitas pelayanan kesehatan itu ketemu langsung dengan yang mengadu kan gitu. Setelah itu dilakukan pemberian informasi kan gitu. Karena kebanyakan pengaduan itu berangkat dari informasi yang tidak lengkap. Benar. Atau berangkat dari informasinya sudah lengkap, hanya saja memang tidak dipahami kan begitu. Tidak dipahami kan gitu. Atau yang ketiga ya bisa jadi memang karena cara memberikan informasi yang tidak sesuai. Jadi 90% kasus pengaduan itu karena masalah informasi saja sebenarnya kan gitu. Oh, Iya. kurangnya komunikasi dan Komunikasi, informasinya betul. itu tadi. Iya. Ya. Oke, Dok. Oke, berarti tadi emang bisa ya ditanggapi dan ditindaklanjuti Iya betul. aduan tersebut tergantung tahapan-tahapan yang tadi udah dijelaskan Iya sama betul. dokter. Jadi ya. ada tahapan-tahapannya kan gitu. Hal yang banyak itu ya. Jadi selain komunikasi yang terbanyak kedua itu adalah tentang hasil pelayanan. Jadi pasien dan keluarga itu kan mengharapkan masalahnya bisa selesai. Benar, Dok. Jadi kalau dia sakit mata, pandangannya itu kabur, maka dia mengharapkan saat itu juga kan gitu, atau serangkaian waktu ke depan pandangannya tidak malah bertambah kabur, tapi mulai membaik pelan-pelan kan gitu. Jadi itu yang diharapkan. Nah kadang-kadang itu hasil dari pelayanan tidak seperti itu kadang-kadang kan gitu. Nah itu yang kemudian menjadi keluhan. Kalau di dalam ketentuan undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan itu disebutkan bahwasanya memang pelayanan kedokteran itu adalah pelayanan yang sesuai dengan standar. Jadi sesuai dengan panduannya kan gitu. Sesuai dengan profesinya atau sesuai dengan ketentuan itu pelayanannya. Sehingga pelayanan kedokteran itu tidak berarti harus sembuh kan begitu. Iya tidak menjanjikan kesembuhan, tapi menjanjikan proses bahwasanya pelayanan itu sesuai dengan standar. Ketika pelayanan itu dilakukan sesuai dengan standar, tingkat keberhasilannya itu akan tinggi kan gitu. Iya benar. Tapi tentu ada beberapa titik yang ternyata namanya tingkat keberhasilan itu tinggi kan tidak 100%, tapi mungkin 99, sekian persen kan begitu. Tapi ada 0, sekian persen itu yang memang tidak sesuai. Tapi targetnya memang pelayanan itu sesuai dengan prosedur kan gitu, sesuai dengan standar itu. Jadi itu yang keluhan terbanyak nomor 2 selain komunikasi itu adalah hasil dari pelayanan. Karena pasien mengharapkan sembuh kan begitu. Padahal di ilmu kedokteran itu adalah melakukan pelayanan sesuai dengan standar. Kan gitu. Iya. Berarti kalau bisa itu ngadu waktu itu juga ya, Dok ya. Jangan kita di-up ke media atau itu ya. Jadi dasar inti pengaduan itu sebenarnya ingin menyelesaikan masalah kan gitu. Benar. Nomor 1 itu kan. Jadi seseorang itu mengadu agar masalahnya itu bisa selesai. Nah, cara untuk menyelesaikan masalah itu adalah bertemu langsung dengan
apa itu namanya, klinik kan gitu, bertemu langsung dengan dokternya kan gitu. Itu cara menyelesaikan masalah kan gitu. Sudah bertemu langsung. Tetapi kalau kemudian ketika ada pengaduan, kemudian langsung ke media sosial dan seterusnya, itu kan jauh dari atau tidak sesuai dengan semangat di awalnya untuk menyelesaikan masalah. Bener-bener. Harapannya ya sama aja, nggak ketemu kan gitu dok. Nggak ketemu akhirnya, sehingga masalah itu menjadi semakin runcing, semakin tidak selesai dan seterusnya. Sehingga itu menimbulkan perdebatan yang panjang dan lain sebagainya kan gitu. Kalau menurut saya pribadi, kalau kita memiliki masalah dan mengadu, ya sudah kita temui pada dalam tanda petik itu seseorang yang dalam perspektif kita dia adalah sumber masalahnya kan begitu. Iya, benar. Setelah itu kita diskusikan. Karena di situ nanti bisa jadi karena memang upaya sudah dilakukan maksimal, tapi memang banyak hal yang tidak mampu diselesaikan kan gitu, karena berkaitan dengan penyakitnya yang lebih berat dan lain sebagainya kan gitu. Oke. Oke dok, mungkin ada pesan dok buat penonton yang kadang ini punya aduan tapi nggak berani ngadu gitu loh. Iya. Jadi kita itu kan hendak meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Iya ya. dok. Terutama untuk klinik kan gitu ya. Itu. Nah, pengaduan itu sebenarnya adalah upaya kita untuk meningkatkan mutu. Jadi apabila satu klinik itu diadukan banyak hal begitu, pengaduan diterima, itu sebagai upaya untuk kita perbaikan. Jadi aduan itu dasarnya itu adalah untuk meningkatkan mutu kan gitu kan. Itu. Nah, yang kita sangat harapkan itu agar pengaduan itu tidak melalui langsung ke media sosial. Iya benar. Tetapi disampaikan kepada kliniknya. Dengan seperti itu maka baik pasien dan keluarga ataupun klinik itu akan mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Ya mungkin secara kecil di satu kecamatan atau satu desa kan gitu. Tapi secara besar itu kabupaten, provinsi dan negara kita kan gitu. Jadi mutu itu sangat dibantu oleh pengaduan. Jadi mengadulah kan gitu kalau misalkan mendapati ada sesuatu yang tidak sesuai kan. Karena pengaduan itu adalah upaya untuk meningkatkan mutu kita gitu. Oke. Luar biasa. Terima kasih dokter untuk ilmunya gitu kan. Semoga setelah ini bagi siapapun yang emang kurang sesuai harapan yang diinginkan gitu kan, maka mengadulah karena kita sudah sediakan counter untuk pengaduan. Iya, betul ya betul. dok ya. Oke, terima kasih dokter untuk ilmunya.